Halo, balik lagi ke Absolute Kenny. Kali ini kita lagi mau bahas gimana sih kalian bisa bikin asap ataupun api di 3D software, terutama di Houdini. Oke, sekarang kita udah ada di software Houdini. Seperti biasa, kita bikin geo dulu. Kita masuk dan di sini kita pengen bikin sphere karena kita mau dia sebagai sumber apinya. Oke. Api itu di Houdini membutuhkan dua. Sebenarnya banyak value atribut yang lain, tapi paling penting ada dua. Sebenarnya satu, tapi yang satu lagi itu untuk apinya supaya naik ke atas. Kita perlu pertama buat bisa menggunakan atribut create atau menggunakan atribut randomize. Atribut noise. Dua-duanya nggak ada salah, tapi gue lebih prefer pakai atribut noise karena dia udah sekalian create atribut. Sebelum kita buat atribut, kita butuh point dari sphere itu. Bisa berbagai cara. Kita bisa pakai point from volume, oke. Ataupun kita juga bisa buat dia jadi ISO offset. Kita bikin scatter. Oke. Dua-duanya sama caranya, cuma beda pendekatan aja. Ini kita tinggal atur sedikit jitter scale kita itu. Mungkin ini giliran waktu aja, kita delete dulu. Kita pakai point from volume yang cukup mungkin orang ngerti ya. Nah, kita di sini pakai atribut noise seperti yang gue bilang tadi. Setelah itu di atribut noise kita harus setting namanya density. Density itu untuk seberapa tebal asap yang akan kalian buat atau dia atribut utamanya. Density, oke. Dan dia tuh tipenya float karena float itu 0 ke 1 seperti hitam dan putih. Kalau vektor itu 3 arah, jadi bisa untuk warna dan kawan-kawan. Untuk ini kita butuh dia float kayak point karena ini point. Untuk kalian lihat apa yang sudah terjadi dengan noise-nya, kita bisa pencet tanda di sini seperti untuk pin map. Nah, di sini kelihatan density-nya warna hijau ke kuning ya. Gue pengen bikin dia ada minimum dan maksimumnya. Jadi kita add sudah benar, kita bikin min and max. Jadi ada minimum value dari seberapa tebal dan maksimum. Gue biasa suka dia agak crunch antara ungu dan merah. Kita juga bisa mainin juga element size-nya. Oke, seberapa besar randomnya. Bisa offset itu random juga untuk random. Kalau kalian lihat asapnya tuh statis ya, kita tarik di timeline, kita bisa nyalakan animation, dia langsung bergerak ya untuk density-nya. Mungkin di sini gue bisa bikin dia agak crunch lagi merahnya ya. Oke, mungkin itu. Ini terserah kalian, bebas ya. Kalau kalian mau ngatur kecepatannya di animation, kita bisa ganti pulse duration-nya. Semakin besar, semakin lambat. Semakin kecil itu semakin cepat. Mungkin untuk api ya. Kalau untuk yang slow mungkin kita buat yang dia 1,4 juga cukup. Oke. Mungkin sedikit elemen size-nya dikecilin. Oke. Kurang lebih begini. Dan sekarang kita butuh atribut noise lagi. Kita juga bisa atribut noise. Di sini ada noise biasa, float, vector. Kalau mau cepet biasa langsung, kalau kalian udah tahu ini float, noise float aja. Nge-view lagi kita mesti pencet sekali lagi ini untuk netralin sampai dia putih. Putih tadi netral, jadi dia nggak lihat atribut apapun. Sekarang kita butuh atribut temperatur, suhu. Temperatur. Oke, intinya dua atribut ini bakal sering dipakai karena Houdini baca kedua itu dari dulu sampai sekarang, jadi dihafalin aja. Temperatur itu untuk suhu, jadi seberapa tinggi nanti asapnya akan naik. Density seberapa tebal asapnya, kurang lebih gitu. Kita pencet sekarang temperatur. Sebenarnya gue nggak mau setting lagi, kita delete aja. Kita alt klik ke bawah, sekarang kita copy. Oke, ini gue kasih nama dulu density.
di sini temperature. Nah sekarang gue ganti ini temperature. Oke, karena dia float juga sama 0 ke 1. Kita lihat, gue pengen agak offset sedikit ya, jadi di noisein aja. Kalian bisa randomin dikit lah, jadi biar nggak sama ya. Oke, sekarang kita butuh merasterize, atau supaya Houdini baca kedua atribut ini, kita perlu volume rasterize attribute. Ini bakal paling dipakai selama kalian berhubungan dengan asap api ya. Jadi kita pencet sekarang, nggak ada apa-apa karena kita mesti mendefinisikan atribut apa yang mau dimasukin ke dalam volume rasterize attribute. Di sini kita ada atribut, kita masukin density dan temperature. Secara gamblang dia langsung besar sekali karena kita tidak menentukan seberapa besar dari ukuran partikel tersebut ya. Jadi kita butuh atur p-scale. Ada dua cara. Gue bakal kasih cara yang pertama dulu, yang mungkin nggak terlalu ribet ya. Tapi cara kedua gue lebih prefer karena kita bisa atur terpisah. Kita sekarang baru masuk ke Pyrosolver. Oke, kita masuk Pyrosolver dan jangan terlalu taruh di tengah, kita taruh satu karena dia bakal menghitung terus. Kalau kita play sekarang, ya asapnya udah jadi, tapi tidak sesuai kurang cantik intinya ya. Kita harus ke bagian particle scale di volume rasterize attribute. Kita set dia di 0,1 coba. Oke, kita play. Ini much better sekarang, lebih detail ya. Jadi jangan terlalu besar karena kita butuhnya lebih detail ya. Jadi cukup 0,1. Mungkin kadang kita turunin lagi ke 0,025. Tapi ini terlalu tipis, biasa gua di 0,5. Untuk voxel size biasa 2 kali dari particle scale, jadi ini udah pas 0,1. Oke. Dan sekarang kita mau ke Pyrosolver. Kita bisa lihat beberapa settingannya. Di sini tidak terlalu pusingin dulu ya. Ini masih standar. Bisa kita pakai sparse, dense, minimum OpenCL. Sparse itu yang intinya cepet ya. Dense gua agak lupa cuman pemakaiannya biasa banyakkan kalian di sparse, atau kalau kalian punya VGA atau GPU yang bagus bisa pakai minimal OpenCL. Oke. Dan dia akan calculate dulu seperti di pojok kiri bawah, dia akan menghitung dulu ulang. Jadi pastikan kalian kalau udah cocok sama satu jangan ganti-ganti karena dia bakal hitungnya lama lagi ya. Kalau kita menggunakan Pyrosolver menggunakan metode sparse, dia otomatis akan emit terus-terusan. Tapi kalau pas kita pindah ke minimal OpenCL, dia hanya emit sekali. Nah, di sini kalian harus setting dulu di bagian sourcing, limit source range, cycle length-nya kalian kasih aja 1. Jadi dia akan cycle terus, setiap satu frame keluar terus. Jadi kita coba play, dan di sini dia. Kalian menggunakan OpenCL ini lebih cepat. Jadi kalau kalian mau atur misalnya density-nya seberapa, misalnya 4, dia langsung otomatis ya. Misalnya kalau kalian mau atur lagi, misalnya velocity-nya lebih cepat 10 misalnya, jadi lebih cepat lagi naik ya. Coba kita ke 1, density mau lebih tebal misalnya 100, dia langsung otomatis lebih tebal lagi. Untuk mengubah bentuknya kita bisa masuk ke bagian tab shape. Di sini ada buoyancy. Buoyancy itu seberapa cepat kalian atau naik ya. Jadi kalau misalnya kita cek 0, dia bakal nggak naik. Kalau kita kasih 100, dia naiknya cepat. Agak berlebihan emang. 10 kurang lebih, atau mungkin 3 ya, atau 2. Oke. Wind, seberapa besar angin yang ada di simulasi, jadi ada pengaruh angin. Misalnya kalian bisa setting XYZ nya untuk arahnya. Kalau kita gedein bisa lihat 1. Oke. Untuk disturbance itu seberapa kalian mau ada noise di dalam asapnya. Kalian bisa coba main-mainnya di sini. Turbulence ini seberapa besar kalian mau memecah asapnya. Dia lebih memencar ya. Untuk lebih mencarinya lagi kita bisa pakai namanya shredding. Jadi sudah dipecah, ujungnya dipecah lagi. Untuk flame expansion ini lebih untuk api, tapi gue jarang banget pakai. Di sini viscosity seberapa bentuk lengket ya. Kalau gue bisa bilang seberapa bentuknya jadi kayak
uh, apa ya, seperti jamur gitu ya, lengket ya. Ini ada cara gampangnya, kalian pencet aja pyro source. Kalian harus plug antara bisa ke sphere ini atau point volume. Tapi kalau kalian plug dari sphere, hasilnya tuh hanya titik-titik yang dari surface dia, jadi kalian nggak dapat maksimum gitu ya. Kalau kalian mau lebih full isinya, kalian ambil aja dari points from volume. Jadi kalian ambil dari sini dan kalian dapat di sini info ya. Nah di sini kalian bisa langsung initialize saja. Kalian mau bikin apa? Burn, smoke, color, fuel. Biasa kita smoke. Oke, langsung dikasih semua density dan temperature di sini juga. Particle scale juga kalian aturnya di sini ya. Nah udah dari sini kita harus masuk lagi sama ke volume rasterize attribute. Di sini juga sama. Dan kita coba play di sini. Kurang lebih hasilnya gini. Kita mesti tweak lagi dari sini. Karena kita udah setting di sini tuh jadi ngetimpa ya. Timpang tindih gitu jadi ya. Nah, kita di sini coba lihat. Oke. Coba play, jadinya kecil banget ya. Nggak kelihatan malahan. Kita mesti kayak gedein lagi di sini. Nah, kalian pilih ya metodenya. Di sini kalian masih besarin, bukan kecilin gitu. Jadi agak kebalik. Kita play, kurang lebih kita dapat hasil yang sama. Gue lebih cocok pakai dipisah begini, jadi gue bisa kontrol dan gue bisa animasiin masing-masing untuk noise-nya. Kalau udah gini gimana? Kita perlu namanya pyro back volume. Kita tempel lagi. Kita lihat. Dan ini hasilnya nanti kita bisa render asap ini ya. Kalau kalian mau tambahin api bisa antara fire atau scatter, tapi biasa kita pakai scatter. Buat supaya nggak terlalu tinggi, kita bisa atur di bagian pyro solver. Bagian field kita gedein aja dissipation, seberapa cepat dia hilang gitu. Kalau kalian semakin rendah, semakin lama dia menghilang. Jadi kalau kalian lihat dia terus membumbung ke atas ya. Tapi kalau kita set misalnya 0,5 dan dia hanya sampai situ aja, jadi nggak terlalu tinggi. Biasa bisa dipakai buat api ya. Nah kalau kalian lihat, kalau kalian menggunakan mode sparse, kalian nggak usah takut bakal kepotong bagian atasnya ya. Tapi kalau kalian masuk ke bagian open CL, dia akan langsung motong di luar. Sourcingnya kita nyalain dulu ke 1. Oke. Jadi kalau di atas dari bounding box warna merah ini dia langsung kepotong ya. Gimana caranya kita buat ngatasin ini? Masuk ke bagian bound. Kita bisa naikin aja boundnya, kita play. Jadi selama dia berada di dalam kotak merah ini bisa disimulasikan. Jadi kalau di sparse kalian gak usah takut, itu otomatis semua. Tapi kalau di OpenCL kalian mesti atur dulu bounding boxnya. Baru kita masuk ke pyro back volume. Nah dia kepotong tuh. Jadi kalau kalian mau tuh mesti kalau kalian mau langsung cepet juga, kalian bisa juga quick setup di sini. Di sini bisa create material, break material dan kawan-kawan. Tapi gue jarang banget pakai. Kita bisa scatter. Kalau mau ada kayak seperti kayak apa ya? Ada api di dalam asap, kita bisa pakai scatter. Kalau mau langsung api kita bisa fire, turn on aja. Dan ya bisa balik lagi seperti awal. Mungkin boleh naikin lagi ke 5. Oke, nah di sini mulai kelihatan ya api-apinya. Ini gua hanya pakai scatter ya di sini. Tapi kalau gua pakai fire ini agak lebay ya menurut gua ya. Dan ini masih setting bounding boxnya agak gede ya. Nah biasa kita pakai scatter juga udah cukup, tinggal kalian atur aja intensity scale-nya. Tapi biasa segini udah oke. Seberapa kontras apinya, mungkin gue mau lebih kontras sedikit. Dan coba kita play. Dan mungkin asapnya bisa kita buat lebih agak hitam, smoke color. Nah, cakep ya. Tapi beneran kayak asap gitu. Kayak api. Di sini api gue masih bentuknya agak kotak-kotak ya. Jadi di sini kita bisa tingkatin lagi detailnya di volume rasterize attribute
Untuk particle scale bisa kita turunin lagi lebih detail di 0,025 setengah ini tadi, dan voxel size 0,05. Coba kita play ya. Ya, dia lebih high resolution ya. Semakin rendah semakin berat juga ya. Coba gue bisa kurangin dikit ya di 0,02 dan di sini 0,04. Oke, kita play ya. Semakin detail tapi juga semakin berat untuk di render. Kalau kalian sudah puas dan kalian bisa render ini, dan ini basic banget untuk penggunaan api atau asap di Houdini. Kalau kalian pengen belajar lebih detail lagi tentang atribut dan kawan-kawan dan basic-basicnya, kita ada kelasnya di YouTube channel kita di sini. Kalian bisa cek dulu di part pertama. Kalau kalian suka, kalian bisa langsung beli aja kelasnya di LNK. Linknya ada di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung check out sekarang juga. Oke, kalau ada pertanyaan dan masih kurang ngerti, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, and I'll see you in the next video. Bye bye.